bahwa pembukaannya lengkap. Pada saat ibu mulai mengejan, maka lihatlah perineumnya, dilihat adanya doran teknus perjol vulka, dorongan mengejannya, teknus tekanan pada anusnya pasti menonjol, doran teknus perjol vulka, jadi vulvanya menonjol dan perineumnya juga menonjol. Kemudian kepalanya terlihat di depan vulva. Pastikan itu. Setelah dipastikan ada doran teknus perjol vulka, maka bisa ditutup kembali atau tetap begini juga boleh. Kemudian pastikan pasiennya nyaman. Pasiennya dikasih tahu, Bu, ini saya karena bayinya mau lahir, maka saya persiapan alat dulu nggih. Jenengan silahkan monggo istirahat senyaman mungkin. Jika ingin mengejan, boleh mengejan tapi jangan terlalu kuat. Kemudian ditinggal cek alat kembali, terutama bak instrumennya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah, injeksinya, kapas cepoknya, gelinya itu yang penting. Alat botolnya sudah lengkap semua, jijik sudah lengkap semua. Maka yang dilakukan adalah persiapan memakai APD dan cuci tangan. Cuci tangannya seperti biasa, maka harus di tangan lengannya disisingkan sampai di atasnya siku. Sebelum APD, maka masukkan sepet. Ini jangan dicepet-cepetkan ya Dik ya, diletakkan di tempat yang aman. Kemudian sepetnya dimasukkan seperti mengupas pisang. Kalau belum rapat, dirapatkan dulu. Kemudian diletakkan di bak instrumen, dibuang di kapal di tempat sampah non medis. Kemudian oksitosinnya dilihat, benar oksitosin atau tidak dilihat dulu. Kalau benar, sudah benar, boleh ambil kasar, boleh pakai tangan, tapi jangan menyentuh yang lainnya. Pastikan di atas tidak ada semua cairan obatnya sudah di bawah. Kemudian ampulnya dipatahkan, letakkan di tempat yang aman di luar, jangan sampai terjatuh. Ini dibuang di sampah tajam atau septic box, kasarnya dibuang di sampah non medis. Kalau sudah, tutup kembali. Silahkan cuci tangan, pakai celemek dulu, APD ya, pakai APD lengkap. Ini Bu Nuni, maaf saya letakkan di atas ya, nanti kalau pertolongan persalinan beneran harus dipakai. Kemudian APD-nya dilihat kembali sudah lengkap atau belum ya, boleh setelah cuci tangan atau sebelum. Kalau belum, maka silahkan pakai sepatu boot kanan dan kiri. Sudah cuci tangan, balik lagi ke ruangan sambil melihat kondisi ibu. Nggih Bu, sabar nggih. Kemudian bak instrumennya bisa dibuka, ini bisa diletakkan di tempat yang tidak mungkin dikena air ketuban karena ketubannya juga belum pecah. Kemudian silahkan pakai one hand teknik, ambil satu sarung tangan sebelah kanan ya, untuk persiapan memasukkan oksigen.
oksitosin. Setelah sarung tangan dipakai, satu sarung tangan kanan dipakai one hand teknik, mengambil sepet, lepaskan tutup jarumnya, kemudian ambil oksitosinnya, kita ambil seluruhnya, buang di tempat sampah tajam. One hand teknik dimasukkan lagi, sepetnya ketutup sepet, buang udaranya seperti biasa Anda mau persiapan injeksi, kemudian letakkan. Kalau sudah, bisa ditutup kembali dengan tangan kiri. Kemudian ibunya dikasih tahu, punya tahu ini mau saya lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaannya sudah lengkap atau belum, nggih. Maka ambil bengkok, letakkan bengkoknya di depan vulva atau di depan anus, kemudian kapas kekbok, kemudian buka instrumen. Buka instrumennya menghadap kita. Seperti ini, jauhkan dari vulva karena nanti biar ini ketubannya kita anggap belum pecah. Kemudian kalau sudah, jadi pastikan bengkoknya sudah ada. Kemudian pastikan kapas cebok, kemudian pastikan instrumennya sudah ada. Kemudian pakai satu sarung tangan lagi untuk melakukan VT. Buka vulvanya, dibuka. Kemudian ambil kapas ceboknya, bersihkan labia mayor kiri, satu kali usap, labia mayor kanan satu usap, minor satu usap, kiri, kemudian minor kanan satu usap, kemudian dari klitoris sampai dengan anus. Awas jangan sampai terkena anus ya. Langsung VT, jari tengahnya masuk, diikuti jari telunjuk, tangan kirinya ke fundus, kemudian dilakukan VT. Dilihat pembukaannya berapa, efficementnya berapa, pembukaannya lengkap atau hampir 10 cm, ketubannya masih positif, pembukaannya lengkap, efficementnya 100% atau tidak teraba serviks, ketubannya masih positif, letaknya kepalanya berada di hot 4, denominatornya adalah ubun-ubun kecil, jam 12, tidak ada mulase atau mulasenya 0, dan tidak ada bagian terendah yang menghalangi. Kalau sudah begitu, ambil setengah koker. Ini tadi setengah kokernya boleh disiapkan dulu pada saat persiapan alat, boleh disiapkan begini ya. Jadi pas Anda mau ambil sarung tangan tadi dipojokkan begini, ngambilnya biar enak seperti ini. Kemudian diletakkan di tangan, dipegang tangan kiri, kemudian ditelusurkan masuk ke vagina, masuk ke jari telunjuk dan jari tengah kita, ditangkap oleh ibu jari, tangan kirinya ke fundus. Kemudian kalau sudah dilihat hissnya, kalau hissnya sudah mereda, setengah kokernya diarahkan ke amnion atau selaput amnion. Lah pada saat mau memecah ketuban, maka untuk melindungi muka dan lingkungan sekitar, tutup vulva, baru kemudian dilakukan pemecahan ketuban. Satu sayatan saja sekali. Setelah dilakukan sayatan, balik lagi,
untuk melindungi, kemudian lepaskan, ambil setengah kokernya seperti tadi, melusuri jari, diletakkan di bengkok. Tangannya kembali ke fundus, dilebarkan. Yang dilebarkan yang sudah selaput ketuban yang sudah disobek tadi kita lebarkan. Setelah dilebarkan, tangannya diletakkan di komisura posterior atau forset, dilihat ketubannya warnanya apa, jernih, apakah keruh, apakah ada darah, apakah ada mekonium. Kalau sudah, kemudian dilakukan alatnya ini diletakkan di larutan klorin atau di bak kosong. Ini diletakkan di sampah medis. Ini juga dicelupkan sarung tangan ke dalam klorin, bersihkan baik telapak tangan dan punggung tangan. Nah, ini melepasnya tidak di larutan klorin tapi di bak kering beserta alat-alat yang lainnya tadi. Jadi dikumpulkan dulu semuanya di bak kering, baru nanti kalau sudah pada saat dikontaminasi alat dijadikan satu, dimasukkan ke dalam klorin. Kemudian alat-alatnya dibereskan seperti semula. Setelah memastikan pembukaan lengkap, bersih PD, sudah tadi dibersihkan, pemeriksaan dalam, celup sudah dicelupkan, kemudian DJJ. Bu nyun sewu, ini mau saya lihat kondisi bayinya nggih. Nyun sewu, saya lihat dulu. Kemudian boleh pakai jam yang di sana. Kalau ada detikannya boleh pakai detikannya di situ, atau Anda ambil jam tangan Anda. Monggo, nggih. Dipastikan dulu tadi pada saat pemeriksaan kehamilan atau pada saat pemeriksaan awal kelas 1 kan sudah dilakukan pemeriksaan DJJ. Jadi harusnya letaknya sudah tahu DJJ-nya di mana. Jadi tidak perlu diperlihatkan, dicek lagi dengan nadi ibu boleh, karena biasanya sudah hafal ya, bisa langsung dilihat kemudian dihitung selama 1 menit. Setelah DJJ dihitung 1 menit, maka dilihat kondisi ibu. Jika ada HIS, maka lakukan pimpinan persalinan, lakukan pujian, ya. Kalau tidak ada HIS, boleh dilakukan pemeriksaan DJJ lagi, minum ataupun ganti posisi. Jadi pada saat ada HIS, Anda lihat penurunan kepalanya bagaimana. Pada saat ibu mengejan, lakukan pujian. Jadi dipimpin, nggih pinter ibu, monggo mengejannya, disuruh mengejan. Walaupun mengejannya salah, tidak apa-apa ya. Jadi tetap dipuji, pinter ibu, sampai dilihat ini kepalanya maju apa enggak. Pinter ibu, pinter, nggih terus, pinter. Ya, sudah benar mengejannya, nggih. Pada saat berhenti, kemudian ibunya dilakukan pemeriksaan DJJ. DJJ kembali. Selama 1 menit, kemudian tawarkan pada ibu, Bu, penjenengan boleh ganti posisi, mau ganti posisi, boleh duduk, boleh jongkok, ataupun berdiri, boleh loh nggih. Monggo, mau Bu, kalau ibunya tetap seperti ini, litotomi ya enggak apa-apa. Jadi senyamannya pasien. Juga boleh minum, ditawarkan minum pada ibunya. Ganti posisi, minum ditawarkan. Kemudian tadi Anda mengevaluasi apakah cara mengejannya benar atau salah. Meskipun salah kan tetap dipuji. Nah, ini kalau memang salah, ibunya diingatkan, Bu, tadi mengejannya sudah benar. Untuk lebih baiknya nanti biar kepalanya cepat turun, coba penjenengan mengejannya melihat contoh saya ya Bu ya. Coba begini, ambil nafas dulu, diambil nafasnya, kemudian mengejan, jangan di leher tapi di perut. Contohnya begini,
dibuang, ambil lagi, begitu, ambil lagi. Jadi jangan sampai mengejan terlalu lama tanpa ambil nafas, nanti akan kehabisan oksigen ya. Contohnya misalnya begini, lah tanpa istirahat itu salah. Jadi cara mengejannya ambil nafas, mengejan, kemudian dikeluarkan, ambil nafas lagi, mengejan, dikeluarkan, seperti itu. Sambil dilihat nanti bagaimana setelah diajari evaluasinya. Jika ada kontraksi lagi, maka lakukan pimpinan persalinan lagi sambil dipuji. Nggih monggo niki kontraksi lagi, nggih monggo, ayo Bu. Kemudian dipimpin, nggih pintar mengejannya sudah benar, nggih pintar lagi Bu, monggo. Sambil dilihat adanya penurunan kepala janin. Nggih pintar Ibu, pintar, nggih bagus, mengejannya sudah bagus. Jika sudah diameter 5-6 cm seperti ini, maka lakukan handuk bokong buka sarung.